wasadatil a'izza wal fudala, teman-teman, para muharrik, para penggerak, para pejuang Nahdlatul Ulama, Muslimat NU, GP Ansor, Bansar, Fatayati, PPNU, Ibnu, Pergunu, Pagar Nusa, Las Bumi, dan juga tak lupa Dukun Syar'iyya NU, JRA. Kalau di NU itu ada Dukun Syar'i. Kalau jadi dukun itu macam-macam. Dukun itu kan bahasa Jawa, ya kan? Dukun itu bahasa Jawa, artinya praktisi sebetulnya. Dukun itu praktisi. Ada dukun urut, praktisi, ahli urat, gitu kan? Ada dukun anak, berarti praktisi urusan melahirkan, urusan orang yang hamil, urusan bayi. Nah, itu praktisi. Ada juga dukun gigi, lara untune, ya gitu kan? Enggak apa-apa. Lah wong sebetulnya dokter juga dukun sama. Dokter juga dukun, cuma bahasanya saja yang berbeda. Nah, di NU juga punya dukun syar'i, ya. Enggak masalah. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya yang terpenting tetap berlakunya hukum syariat, tidak bertentangan dengan syariat, dan bermanfaat. Tujuan hidup itu manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian kalau barangkali di JRA ada yang mengobati dengan cara apa? Mengalungkan suuk berupa tulisan doa. Tulisan doanya sesuai dengan syariah, tidak masalah. Toh ada justru di dalam kitab Tibbun Nabawi, bahkan Tibbun Nabawi karya ulama kebanggaan orang Wahabi sekalipun itu ada. Karena Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada dalam Tibbun Nabawi. Ada riwayat contoh di mana Imam Al-Marwazi berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Aba Abdillah, inni humimtu." Wahai Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya aku ini sedang sakit keras. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika Imam Al-Marwazi mengeluh tentang sakitnya? Fakatabali raq'atan fihi maktubun, beliau menuliskan kepadaku atau untukku dalam secari kertas, lembar kertas tertulis beberapa kalimat. Apa kalimatnya? Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi wa Muhammadin Rasulillah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Ishfi sahibah hadzal kitab bihaulika wa quwwatika ilahal khalqi amin. Kemudian dikalungkan, dilipat, dibungkus, kemudian dikalungkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada muridnya yakni Imam Al-Marwazi, dan sembuh. Bahkan ulama kebanggaan orang-orang Wahabi. Wahabi itu apa sih? Wahabi itu gampangannya gini, yang melarang maulidan, muludan dilarang, tahlilan dilarang, begitu kan? Tabarruk ngalap berkah, minta doa ke kiai dilarang, seperti itu. Itu tuh orang-orang Wahabi, ya. Yang kalau kita nisfu Sya'ban itu dilarang. Orang Wahabi begitu. Zikiran berjamaah dilarang, ratiban dilarang. Kemudian juga ziarah kubur, tabarukan, tawasulan, manakiban dilarang. Nah, itu orang-orang Wahabi yang begitu tuh, yang suka melarang-larang. Ya. Ternyata mereka tuh gandrung kepada seorang ulama, yakni Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, juga kepada gurunya yakni Syekh Ibnu Taimiyah. Bahkan di dalam kitab karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang tadi diriwayatkan tentang Syekh Ibnu Taimiyah, ternyata kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah begini, wa kana Syekh Al-Imam, bahkan menggunakan bahasanya Hujjatul Islam, Syekh Ibnu Taimiyah qaddasallahu sirrah. Kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya, beliau senantiasa menuliskan, ya, yaktubu fi jabahati, menuliskan fi jabahati, di keningnya orang yang terkena pendarahan, ru'af, ya. Makanya babnya, kalimatnya, pasalnya pasal Kitabul Lirru'af, tulisan bagi orang yang mimisan, orang yang pendarahan, begitu. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah itu seringkali menulis di dahinya orang yang mengalami pendarahan, termasuk wanita yang istihadah pendarahan. Apa
Apa yang ditulis? Ternyata kalimat atau petikan-petikan dari ayat Al-Quran, seperti ya sama'u aqli'i ma'aki wa ya artubla'i ma'aki wa ghidhal ma' wa qudiyal amr wastawat ala judi, dan selanjutnya. Ada beberapa petikan ayat Al-Quran yang ditulis di dahinya dengan menggunakan apa? Biza'faron, dengan za'faron, yang kemudian orang-orang tersebut menjadi sembuh. Bahkan kata Syekh Ibnu Taimiyah yang didengar oleh Syekh Ibnu Qayyim, fasami'tuhu, maka aku mendengar Syekh Ibnu Taimiyah yaqulu, beliau berkata, katabtuha li ghairi wahidin, aku menuliskan ayat-ayat tersebut kepada lebih daripada satu orang, fabaro'a, maka menjadi sembuh. Jadi kalau kita ngikutin para kiai NU, di NU juga ada banom yang khusus mendalami tentang babak spiritual dan pengobatan alternatif seperti itu, namanya JRA, jam'iyah ruqyah aswaja. Maka sesungguhnya selama itu tidak bertentangan dengan syariat, kita punya tuntunan yang benar, maka jangan ikuti orang-orang Wahabi. Awas, hati-hati, mungkin orang sini nggak terlalu kenal Wahabi, tapi anak-anak muda sekarang yang pegang gadget, pegang ponsel, itu banyak sekali tontonan-tontonan dari ustadz-ustadz Wahabi yang gampangannya apa-apa bid'ah, apa-apa salah, apa-apa itu haram, apa-apa syirik katanya. Kalau kita datang ke Mbah Yai Zahal kemudian minta air doa, cepet gitu kan, katanya sound system itu, kemudian disalah-salahkan, dibilang syirik, ngapain minta air doa segala katanya. Nah, orang-orang yang seperti itu jangan diikuti. Bahkan ada yang bilang kayak yang nggak punya Gusti Allah saja. Lah memang Mbah Yai Zahal mintanya kepada siapa? Doa ya kepada Gusti Allah toh. Apa yang dibaca Mbah Yai Zahal, contoh ayat-ayat muawwidzat seperti bismillahirrahmanirrahim, qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalan mufsidin fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika wanqalabu saghirin wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kemudian dibacakan, kemudian ditiupkan ke airkah, entah ke garamkah, dipakai untuk mengobati orang-orang yang sakitnya secara mental, spiritual ataupun secara fisik. Bisa, ya. Jadi tidaklah mengapa, tidak salah mengobati itu dengan Al-Quran, ayat-ayatnya Allah, karena Allah menyatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimurri wa makna, dan telah kami turunkan Al-Quran ini atau bagian daripada Al-Quran ini bisa menjadi syifa, menjadi obat, warahmah, dan anugerah. Rahmat itu macamnya banyak, bisa jadi rizki yang berkah, yang jembar, bisa jadi kesehatan, usaha yang diridhoi, yang berkembang, ya, anak-anak ternyata soleh solehah, keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu rahmat. Rahmat itu banyak sekali macamnya, karena rahmat merupakan perhatiannya Allah kepada hambanya.